Saudara Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel siaga banjir di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pagi tadi. 2 hari mengurus banjir, Pramono mengaku banjir yang mengepung Jakarta tidak bisa dilawan. Saat memimpin apel, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan terima kasih atas kerja keras personil gabungan mengatasi banjir di Jakarta. Di hadapan jajarannya, Pramono menyebut banjir yang mengepung Jakarta tidak bisa dilawan. Menurutnya, pemikiran tersebut terbersit usai 2 hari ia mengurus banjir Jakarta. Pramono meminta Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga agar memiliki plan jelas dalam mengatasi banjir di Jakarta. Pasalnya, kondisi banjir diperparah dengan banjir kiriman, curah hujan tinggi, dan banjir rob. Selain penanganan banjir, Pramono juga menyebut pentingnya rencana relokasi warga yang berada di lokasi langganan banjir. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf nggak bisa dilawan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Dan 3 kejadian itu secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak tempat di Jakarta yang kemudian... Pemirsa, pagi ini sejumlah wilayah di Tangerang Selatan dan Tangerang Banten masih terendam banjir. Akibat tanggul jebol, ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa? Pagar Taman Mangu jebol. Warga panik saat banjir deras menerjang permukiman mereka di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ratusan rumah terendam banjir hingga setinggi 1 meter akibat jebolnya tanggul pembatas Kali Cantika dengan perumahan warga. Banjir membuat ruas jalan Ceger Raya pun lumpuh dan tak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah warga memilih mengungsi ke masjid yang berada di perumahan. Sementara itu banjir juga menerjang perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Hujan mengguyur sejak siang hingga malam membuat ratusan rumah terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain itu banjir diperparah luapan anak kali Angke. Sejumlah bantuan seperti makanan siap saji, paket makanan bergizi dan lainnya akan didistribusikan ke warga korban banjir. Masih di Tangerang Selatan, pemirsa, banjir terjadi di kawasan Pondok Kacang. Petugas masih berjaga untuk mengantisipasi air kembali naik. Warga diminta waspada dan bersiap evakuasi. Banjir di Pondok Kacang terjadi sejak malam tadi, bahkan sempat tidak bisa dilewati warga. Hingga pagi tadi masih ada 20 titik banjir di Tangerang Selatan dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Karena seleher orang dewasa. Mantap juga. 73 seleher. Sementara siang ini banjir di perumahan Taman Mangu berangsur surut. Sebelumnya air merendam hingga 1 meter, namun warga mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan seperti bantuan makanan hingga alat kebersihan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul jebol agar banjir tidak lagi menghantui warga. Banyak masih ada banjirnya. Nah, untuk saat ini Bapak sudah diberikan bantuan belum? Apa? Bantuan. Doa aja juga nggak tahu didoain apa enggak. Bantuan apa Pak yang Bapak inginkan Pak? Alat-alat ini aja buat bersih-bersih. Di kota Tangerang Selatan, maksud kami kita ke Tangerang, Banten. Banjir membuat jalan Hasyim Asari Ciledug terputus. Banjir sedalam 50 cm menutup tepat di depan perumahan Ciledug Indah 1. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta terpaksa mencari jalan alternatif karena ruas jalan tidak bisa dilalui. Hingga kini akses jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya terputus dan membuat arus lalu lintas macet.
Sementara itu pemirsa, banjir di Jakarta, banjir merendam Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat setinggi 30 cm, mengakibatkan kemacetan cukup parah. Ketinggian banjir yang mencapai 30 cm membuat para pengendara roda 2 maupun 4 harus memilih jalan lebih tinggi saat melaju di jalur-jalur ini. Beberapa kendaraan motor yang nekat melintas di genangan tinggi mengalami mati mesin hingga kendaraan harus didorong. Banjir di lokasi ini sulit surut lantaran salah satu mesin pompa penyedot air milik sumber daya air tidak berfungsi optimal. Sementara di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggul Kali Krukut sepanjang 4 meter yang baru saja diperbaiki jebol. Akibatnya air meluap ke permukiman warga hingga setinggi 80 cm dini hari tadi. Untuk mengurangi debit air, warga menggunakan karung berisi pasir. Sebelumnya tanggul baru diperbaiki dengan memasang bronjong kawat, namun debit Kali Krukut masih deras sehingga tanggul jebol. Ya, sempat surut di hari Senin sore, banjir kembali rendam permukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari hingga siang ini. Ketinggian banjir sekitar 50 cm hingga 1 meter. Curah hujan tinggi disertai kiriman air dari wilayah Bogor membuat Kali Ciliwung meluap dan tak mampu menampung debit air. Akibatnya air kembali menggenangi sejumlah titik permukiman warga di RW 5 Kebonpala. Warga mengatakan air mulai masuk ke kawasan tersebut sejak pukul 2 dini hari dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai lebih dari 1 meter. Hingga kini sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi banjir. Warga hanya memindahkan kendaraan ke lokasi tinggi agar tidak rusak karena terendam. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, sudah bergabung bersama kita Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, bagaimana kondisi warga di sana dan apakah sudah ada bantuan yang disalurkan? Ya, Wiki dan pemirsa, banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur ini sudah mulai surut hingga di ketinggian 50 cm atau bahkan di bawah 50 cm, mengingat bahwa debit air ini meningkat dari 50 cm pada dini hari, meningkat pada 75 cm pada pagi hari, dan sekarang sudah mulai berangsur surut di bawah 50 cm. Bantuan sudah diberikan sejak semalam berupa matras dan selimut, serta bantuan pangan pada pagi hari dari Kemensos berupa makanan siap saji, dan masyarakat yang tadinya sempat mengungsi pada malam hari sekarang pada pagi hari tadi sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka, mengingat bahwa sebagian besar rumah di sini berlantai 2. Ada 5 RT dan 2 RW terdampak, yaitu RW 4 dan RW 5 dari 135 KK yang ada di sini menjadi dampak dari banjir akibat intensitas hujan yang tinggi serta luapan Sungai Ciliwung, mengingat bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sering terjadi banjir berulang apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang lama. Dan saat ini masyarakat hanya membutuhkan bantuan berupa bantuan obat-obatan saja, mengingat bahwa bantuan makanan, pangan dan juga sandang sudah cukup, dan sebagian besar warga di sini mendesak untuk melakukan atau dilakukan relokasi. Ada janji juga dari pemerintah yang mengatakan bahwa warga di sini akan direlokasi ke rusun di Jagakarsa, Jakarta Selatan, namun sejauh ini hanya baru pendataan saja dan belum ada informasi tambahan mengenai relokasi. Sampai sejauh ini warga masih bertahan di rumahnya masing-masing karena banjir juga sudah berujung berangsur surut, dan kemungkinan ini akan surut pada siang atau sore hari apabila tidak terjadi hujan yang kembali terjadi secara berkepanjangan dan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Ketinggian air ini cukup berbeda, dari ketinggian di 50 cm di bagian depan dan semakin turun akan semakin dalam, ada di 75 cm karena kawasan ini sangat dekat dengan bibir Sungai Ciliwung, hanya sekitar 600 meter saja. Kembali ke Anda, Wiki. Baik, semoga memang banjir di sana cepat surut dan juga bantuan kepada warga cepat tersalurkan. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa